Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Wulandari. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu inventory part 2. Nah, pada inventory part 3 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana menggunakan metode estimasi dalam menentukan nilai persediaan. Nah, di sini kita ilustrasikan, Bebet adalah perusahaan dagang yang mengalami musibah kebakaran pada tanggal 24 November 2017 dengan kehilangan seluruh persediaan yang dimiliki. Nah, kalau kehilangan seluruh persediaan yang dimilikinya, berarti nanti untuk nilai persediaan barang dagangan akhir yang diestimasi langsung menjadi nilai persediaan barang dagangan yang terbakar. Tapi, kalau dia di soal kehilangan 75% dari persediaan yang dimiliki sebelumnya, maka kalau ditanya berapa nilai persediaan terbakar, kita kalikan 75% dengan hasil estimasi nilai persediaan barang dagangan akhir yang kita hitung. Nah, karena ini di soal kita kehilangan seluruh persediaan yang dimiliki, maka nanti setelah mendapat estimasi nilai persediaan barang dagangan akhir, maka nilai itulah yang merupakan nilai persediaan yang terbakar. Nah, kita lanjutkan. Perusahaan mengasuransikan semua barang dagangannya dan sedang mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi. Nah, berikut ini data yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan untuk 2 bulan terakhir. Nah, untuk bulan Oktober 2017 itu persediaan barang dagangan awalnya 20.000. Untuk bulan November, yaitu tanggal 1 sampai 24 November, persediaan barang dagangan awalnya 10.000. Nah, 10.000 ini kita dapatkan dari persediaan barang dagangan akhir bulan Oktober ya. Selanjutnya, pembelian pada bulan Oktober sebesar 55.000, pada bulan November 65.000. Retur pembeliannya pada bulan Oktober 4.000, pada bulan November 8.000. Potongan pembeliannya pada bulan Oktober 3.000. Nah, pada bulan November tidak ada ya. Selanjutnya persediaan barang dagangan akhirnya 10.000 dan penjualan bersihnya 80.000. Untuk bulan November 60.000. Nah, berdasarkan presentasi laba kotor bulan Oktober 2017, tentukan berapa estimasi nilai kerugian dari persediaan barang dagangan yang terbakar pada tanggal 24 November 2017 dengan menggunakan metode laba kotor atau gross profit method. Nah, yang pertama, untuk menentukan pembelian bersih selama bulan Oktober 2017, itu caranya pembelian kita tambah biaya angkut pembelian, dikurang retur pembelian, dan dikurang potongan pembelian, dapatlah pembelian bersih. Nah, jadi pembeliannya 55.000, biaya angkutnya 2.000, retur pembelian 4.000, potongan pembeliannya 3.000. Nah, hasilnya itu 50.000. Jadi pembelian bersihnya sebesar 50.000. Selanjutnya, untuk menghitung HPP untuk bulan Oktober 2017, itu caranya persediaan awal kita tambah dengan pembelian bersih, dapatlah barang tersedia untuk dijual. Jadi 20.000 ditambah 50.000 hasilnya 70.000. Nah, untuk menentukan HPP-nya, caranya barang tersedia untuk dijual kita kurangkan persediaan akhir. Jadi 70.000 dikurang 10.000 hasilnya 60.000. Selanjutnya, untuk menentukan laba kotor untuk bulan Oktober 2017. Itu caranya penjualan bersih kita kurangkan HPP. Nah, dapatlah laba kotor. Jadi 80.000 kita kurang dengan 60.000, dapatlah laba kotornya 20.000. Selanjutnya, untuk menentukan persentase laba kotor. Nah, untuk menentukan persentase laba kotor ini, caranya laba kotor kita bagi penjualan bersih dan dikalikan 100%. Nah, jadi laba kotornya sebesar 20.000, penjualan bersihnya 80.000, kita kali 100%. Nah, dapatlah hasilnya 25%. Selanjutnya, untuk menentukan HPP bulan November, yaitu tanggal 1 November sampai 24 November, yang diestimasi. Nah, caranya itu persentase laba kotor yang digunakan 25% itu kita hitung dulu 25% itu kan dalam satuan persentase. Nah, kalau dalam satuan mata uang itu berapa? Maka 25% itu kita kalikan dengan penjualan pada bulan November, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 24 November berdasarkan informasi dalam soal penjualan untuk bulan November itu adalah 60.000. Jadi
Untuk menentukan estimasi laba kotornya, persentase laba kotor kita kalikan penjualan bersih. Nah, 0,25 atau 20% tadi kita kalikan 60.000, dapatlah estimasi laba kotornya 15.000. Nah, jadi untuk menentukan HPP yang diestimasi, caranya penjualan bersih kita kurang dengan estimasi laba kotor. Nah, penjualan bersihnya 60.000, kita kurangkan dengan estimasi laba kotornya 15.000, dapatlah HPP yang diestimasi 45.000. Selanjutnya, untuk menentukan persediaan akhir yang diestimasi. Nah, itu caranya persediaan awalnya dulu kita letakkan di situ. Selanjutnya, mencari pembelian bersih. Tadi kan udah ada caranya di atas ya, bisa dilihat lagi, diulang videonya. Pembelian bersihnya itu caranya pembelian kita tambah biaya angkut dikurang retur pembelian, dapatlah pembelian bersih. Nah, jadi pembeliannya ada 65.000, biaya angkutnya 3.000 dan retur pembeliannya 8.000. Dapatlah pembelian bersihnya 60.000. Jadi persediaan awal kita tambah pembelian bersih, dapatlah barang tersedia untuk dijual. Jadi 10.000 kita tambah 60.000, dapatlah 70.000. Nah, untuk menentukan persediaan akhir yang diestimasi, caranya barang tersedia untuk dijual kita kurangkan estimasi HPP. Jadi 70.000 kita kurangkan 45.000, dapatlah 25.000. Nah, karena di soal seluruh persediaannya terbakar, maka nilai kerugian dari persediaan yang terbakar itu sebesar 25.000. Nah, jika di soalnya kita kehilangan 75% dari persediaan yang dimiliki, maka kita kalikan 75% ini dengan hasil estimasi nilai persediaan barang dagangan akhir yang kita hitung. Jadi 75% ini kita kalikan 25.000. Nah, dapatlah hasilnya. Baiklah teman-teman, cukup sekian pada video kali ini tentang bagaimana menggunakan metode estimasi dalam menentukan nilai persediaan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Saya akhiri videonya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya. Terima kasih.